Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baik yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hari-hari hidup kita. Bersyukur buat karya salib, buat pengorbanan yang memutuskan melayakan kita untuk ada dalam hadirat Tuhan senantiasa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat Yesus yang kau beri bagi kami. Yesus, terima kasih buat apa yang kau lakukan bagi kami. Engkau mati di salib mencurahkan darahmu untuk menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami. Terima kasih kau bangkit dan kau naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Kau berikan Roh Kudus bagi Roh Kudus, terima kasih Engkau yang selalu ada bersama kami, menyertai kami selama-lamanya. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Suatu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian syukur, penyembahan kami kepadamu. Masuk ruang Mahaku dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Guru dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, namamu dengan darah domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyanyi
kamu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sembahmu layak dipuji, dan diagungkan selamanya. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Ya sungguh baik, teramat baik, sungguh baik Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Engkau yang melayakkan kami ada dalam hadirat-Mu senantiasa. Sebab bukan karena kebaikan kami, tapi semata-mata karena darah-Mu yang menguduskan kami. Melayakkan kami tinggal dalam hadirat selamanya. Kami menyembah, kami menyembah,
kami menyembah. Kami memuji. Meninggikan namamu. Ya Allah, ya Allah, syukur bagimu, syukur bagimu. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Tiada yang lain, hanya Engkau, satu-satunya Allah. Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala. Engkau Raja di atas segala raja, Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat. Kami menyembah, kami menyembah. Kami puji, kami sembah, kami muliakan namamu, Yesus Tuhan. Sebab tidak ada yang sama sepertimu, tidak ada yang lain selain Engkau. Kau satu-satunya Allah yang berkuasa di bumi di surga, yang berdaulat atas semesta. Dan Kau yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Engkau yang merancangkan segala yang terbaik bagi kami. Engkau yang menetapkan segala masa. Kau beri yang terbaik bagi kami. Kau rancangkan yang terbaik bagi kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang melakukan segala perkara. Beri yang terbaik bagi kami.
Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang menjaga setiap langkah kaki kami. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami menyembah. Kami menyembah. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau, satu-satunya Allah. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat, Engkau yang merancangkan semua yang terbaik bagi kami. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Bapa yang ajaib, Bapa yang dahsyat, Bapa yang hebat, Bapa yang luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Haleluya. Terpuji terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau penolong bagi kami. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang menyediakan semua yang kami perlu. Kami bersyukur kepada penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah ada mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Ya, tak benar yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara
Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Menolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluan. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah segala berkat dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami berkata, segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Engkau Tuhan yang tetap setia sampai selama-lamanya. Sebab Engkau Allah yang kekal. Engkau tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih, kuasa, kesetiaan. Begitu juga dengan firman-Mu. Tidak akan pernah berubah. Firman-Mu ya dan amin. Dan Kau genapi bagi orang-orang yang percaya kepada. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Antonius. Iya. Salam Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kita akan baca Yoel 3. Ya, Yoel 3 akan kita baca perenungan kita pagi hari ini. Hukuman atas musuh-musuh Israel, sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan
berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan memilihku sendiri, Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku, oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku dan telah membawa barang-barangku yang berharga, yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu, dan telah menjual orang-orang Yahuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat ke mana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikkan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yahuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Seba, kepada suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Ya, dari perikop yang hukum atas musuh-musuh Israel ini, ya kalau kita lihat dari firman ini, dari ayat 1 ini sampai 8 ini, bagaimana pembelaan Tuhan atas bangsanya itu, bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Berbagai kejatuhan dosa pun bangsa Israel ini tetap Tuhan membelanya karena dia adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita, kalau hari-hari ini eh, Tuhan tidak menyalahkan dengan segala dosa kita. Tuhan tidak benci diri kita, Tuhan tidak benci eh, hidup kita, tapi Tuhan membenci dosa-dosa kita. Ya, bagaimana sayangnya Bapa itu kepada kita tidak pernah habis-habisnya. Sebagai contohnya, ayah dan ibu mempunyai anak, ya kelakuan anaknya tidak baik, tapi bagaimanapun ya itu tetap anaknya. Status anaknya itu tidak akan pernah lepas gitu. Nah, samalah dengan Tuhan ini. Tuhan itu tetap membela kita, tetap Tuhan juga sayangi kita, tetapi Tuhan membenci dosa kita. Dari perikop ini itu yang saya dapat. Jadi setiap kita Tuhan mengasihi kita, ya, dengan keadaan apapun kita, dengan hari ini yang mungkin kita ada jatuh dalam dosa, kita tetap Tuhan sayang, tetapi Tuhan membenci dosa kita. Ya. Yang ayat 9, berkat untuk umat Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk berperang, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempatlah mata bajamu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana, bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masa tuayan, marilah iriskanlah. Sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan dan lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahaya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem, dan memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang di luar tidak akan melintasi lagi.
Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meneriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda. Oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas dari mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap di Sion. Ya, jadi di perikop pertama tadi, Bapak Ibu ya, di situ walaupun bangsa Israel ini jatuh dalam dosa, tetapi dia tetap membela dan menyayangi. Seperti saya bilang tadi, dia mencintai kita, menyayangi kita sebagai anak-anaknya, yang sebagai kita adalah umat pilihannya. Nah, sebagai kita juga hari ini orang yang percaya yang Tuhan sudah pilih, setiap kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Jadi di perikop yang ke-9 ini sampai 21 ini Bapak Ibu, ini berbicara sebagai kita orang yang percaya, kita harus melakukan yaitu hatinya Bapa, ya, melakukan perintahnya Bapa, ya. Kita sebagai sudah tahu kebenaran firman, kita harus melakukan. Di ayat 9, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk berperang, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Jadi berbicara orang yang berperang ini atau pahlawan ini, kita berperang ini, sebagai kita orang-orang yang percaya, kita harus maju untuk memberitakan firman Tuhan, kita harus maju untuk eh, memberikan teladan yang baik ya. Kita adalah pahlawan-pahlawan Tuhan di muka bumi ini untuk memberitakan firman Tuhan. Tempatlah mata bajamu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangsamu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata aku ini pahlawan. Jadi kalau kita merasa bahwa hari ini saya orang percaya untuk saya menginjili itu atau memberitakan firman itu bukan tanggung jawab saya. Kita salah besar Bapak Ibu. Ya, tetapi sebagai kita orang percaya, ketika kita percaya Tuhan Yesus, ya kita sebagai anak Tuhan Yesus kita harus memberitakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Karena katanya tidak ada alasan kita ini dengan untuk memberitakan firman itu dengan keadaan aku, dengan keterbatasan aku ngomong, itu tidak ya. Nah, tetapi firman ini berkata di sini tidak ada alasannya gitu. Karena kita bisa memberitakan firman itu dengan cara kita, dengan hikmat Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus dari setiap kita. Pasti berbeda-beda caranya. Ya, setiap kita bisa dengan cara ngomong, eh, dengan cara nelpon dan berbagai cara lah dengan hikmat Tuhan memberikan kepada kita gitu. Ya, dari ayat ini bergeraklah, datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru dan berkumpullah ke sana, bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Ya, ini nanti ketika Bapak Ibu penghakiman nanti suatu saat nanti ketika kita orang-orang yang percaya ya, kepada Tuhan Yesus, ketika kita akan meninggal nanti dan di Yerusalem nanti dan Tuhan akan eh, melihat ya bahwa ada firman Tuhan berkata set- eh, kayak berkata seperti ini, kayak saya baru ingat gini tuh, setialah hambaku. Ya. Jadi ketika kita setia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, kita bersama-sama dengan Bapa gitu. Ya, ketika kita juga melakukan kehendak Bapa, kita akan bersama-sama dengan kita. Jadi berbicara ini setiap orang percaya itu kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa gitu. Ya, karena suatu saat nanti eh, Tuhan akan melihat kita ini di dunia ini eh, melakukan kehendak Bapa dak gitu. Ya. Jangan kita berkata di firman Tuhan berkata gitu, Tuhan, 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 gitu. Apakah kau tidak mengenal aku? Jadi semua yang kita lakukan ketika kita sudah percaya Tuhan, ketika kita sudah tahu apa isi hatinya Bapa, kita melakukannya itu juga dengan hati yang tulus, ikhlas, karena kita tahu ini yang Bapak aku mau gitu. Ketika nanti penghakiman, ya kita bersama-sama dengan Bapa. Ya.
Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Sofat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit sebab sudah masuk masa tuaian, marilah irislah sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan yang sudah dekat hari Tuhan, di lembah penentuan matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahaya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya dan langit dan bumi bergoncang, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika nanti hari penghakiman, ya Sion ini artinya kedatangan Tuhan Yesus. Atau kalau dibilang adalah eh, hari kiamat lah gitu ya. Jadi ada waktunya nanti semuanya. Jadi ketika Tuhan eh, datang atau dalam penghakiman, ya kita bersama-sama dengan Tuhan karena kita setia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa gitu. Jadi kita pegang terus iman kita kepada Tuhan Yesus dan tetap percayalah hanya Tuhanlah juru selamat dan satu-satunya penyelamat setiap orang yang berdosa. Ya, saya bilang tadi dari ayat perikop pertama itu Tuhan itu sayang kita tapi membenci dosa kita. Jadi itulah bedanya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Dan Tuhan memberikan juga kepada kita adalah keselamatan yang begitu besar. Jadi semua kita bersyukur bisa mendapat anugerah yaitu keselamatan. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan ya. Kita bisa mendapatkan dilayakkan untuk mendapatkan anugerah itu. Kalau saudara-saudara kita yang belum mengenal itu kasih karunia Tuhan itu, ya kita hanya mendoakan kepada mereka. Kita hanya bisa mendoakan mereka. Ya, karena nanti suatu saat, ya seperti di ayat 16 ini, penghakiman akan datang nanti, atau Siom atau Tuhan Yesus datang, ya kita tidak tahu apa yang terjadi bagi mereka. Yang penting, makanya kita jangan pernah henti-henti menyampaikan firman Tuhan, kabar baik itu kepada mereka. Biar kita juga tidak dipersalahkan Tuhan. Ya, maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion gunungku yang kudus dan Yerusalem akan menjadi kudus dan orang-orang di luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu dan segala sungainya Yehuda akan mengalir air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Masih akan menjadi sunyi sepi dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yahuda. Oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya, tetapi Yahuda tetap didiami untuk selama-lamanya. Dan Yerusalem turun-temurun, aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas membalas Tuhan tetap diam di Sion. Nah, jadi Tuhan tetap eh, akan datang Bapak Ibu. Dia akan menaikkan nanti sengkala. Jadi bagian kita melakukan bagian kita semasa kita ada di dunia ini. Kita memberitakan apa yang menjadi kehendaknya Bapa. Nah, dan percayalah, ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan juga akan melakukan bagiannya kepada kita. Jadi setiap kita mari tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dan kita bersyukur kalau hari ini Tuhan memberikan kita napas kehidupan, berarti ada rencana Tuhan lewat hidup kita gitu. Nah, inilah perenungan firman Tuhan yang saya sampaikan dalam pagi ini dalam Yoel 3 ini. Saya akan serahkan lagi kepada Pak Heri. Oke, terima kasih Tok Antonius. Di pagi hari ini, di perikop yang pertama tentu kita diingatkan bahwa setiap kita ini mempunyai Bapa yang mengasihi kita. Walaupun tentunya sebagai Bapa yang mengasihi kita dan dia berhak mendisiplin kita. Tapi dari perikop ini yang dimaksud itu seperti ini Bapak Ibu. Kenapa musuh-musuh Israel itu dihukum juga oleh Tuhan.
Ya sama seperti kita orang tua, kalau kita mendisiplin anak kita itu tentu karena didasari dengan kasih. Bahkan mungkin terkadang kita bisa minta tolong orang lain untuk mendisiplin anak kita. Contoh ya kepada guru-guru di mana anak kita sedang dididik, atau di kakak-kakak pembina kids untuk membantu kita mendisiplin kalau mereka juga bandel. Nah, tapi kalau terhadap orang-orang yang tanpa seizin kita menghukum, menindas anak kita, ya tentu kita sebagai orang tua pasti akan bertindak membela. Karena tentulah beda pendisiplinan yang didasari kasih dengan eh, tindakan jahat yang didasari oleh hal-hal yang tidak baik. Jadi tentunya maksud saya kita nggak usah bingung. Terkadang kan Tuhan mengizinkan bangsa lain. Contoh baru kita lewati kitab Yeremia, Yeskiel, Tuhan mengizinkan bangsa Israel ditawan oleh Babel atas seizin Tuhan. Tuhan memakai Babel untuk mendisiplin. Nah, tapi ini Tirus dan Sidon kenapa dihukum? Maksud saya supaya nggak bingung. Karena seperti yang saya katakan tadi, kita orang tua tentu mendisiplin ketika anak kita bandel, ya sekali lagi didasari kasih. Begitulah Bapa Surgawi. Begitulah Tuhan yang kekal yang adalah kasih. Ketika dia harus mendisiplin bangsa Israel, itu pun karena kasih untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ada kalanya Tuhan memakai bangsa lain untuk mendisiplin bangsa Israel. Tapi terhadap bangsa-bangsa yang tidak atas seizin Tuhan dan bukan Tuhan yang menyuruh, kalau mereka berani mengusik, seperti kitab Mazmur katakan, orang yang berani mengusik biji mata Tuhan, orang yang berani mengusik umatnya, ya itu artinya akan berlawanan, berhadapan dengan Tuhan sendiri. Nah inilah yang kita baca di perikop yang pertama. Jadi poinnya apa yang kita dapat? Tetap bersyukur kita ini punya Bapa yang baik. Terkadang kalau kita bandel ya perlu disiplin. Tapi di balik itu semua dia tetap Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang baik, yang pasti akan membela dan menolong kita. Dan di perikop yang kedua pun itu dibicarakan tentang berkat-berkat Tuhan bagi umatnya. Jadi karena kalau di fase pertama tadi, di ayat yang keempat kan dikatakan lagi, apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon? Gak ada urusan dengan Tuhan. Tuhan gak suruh, kok berani-beraninya Tirus dan Sidon merampas semua yang baik dari Israel. Ya berhadapan dengan Tuhan sebagai Bapa. Ya sama seperti kita orang tua. Kalau ada orang tanpa angin, tanpa sebab, tanpa seizin kita, berani ngotak-ngatik anak kita, ya kita akan datang untuk bela anak kita. Nah, itu di perikop yang pertama. Perikop yang kedua ya bersyukur bahwa Tuhanlah tetap menjadi perlindungan kita seperti apa yang dicatat di dalam ayatnya yang ke-16, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Secara khusus ini juga bisa menjadi sebuah nubuatan tentang akhir zaman, hari Tuhan. Tapi sekali lagi percayalah bahwa Tuhan yang akan menjadi perlindungan kita. Sekalipun mungkin sekeliling kita akan datang masa yang sukar, di mana hari-hari ini kita sedang ada di dalamnya. Tapi mari sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai anak kesayangan Tuhan, tetap jadikan Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita. Karena kita tidak mungkin bisa lari dari keadaan yang terjadi hari-hari ini, tapi yang bisa kita lakukan hanyalah berlari berlindung pada Tuhan. Sama seperti ada lagu lama, singkat tapi maknanya dalam. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari
kepadanya. Di dalam keadaan dunia yang semakin gak menentu, di dalam keadaan dunia yang semakin sulit dan sukar, karena itu memang penggenapan firman Tuhan, maka tidak ada tempat lain di mana kita dapat berlindung selain di dalam Tuhan. Jadi mari tetap setia, tetap taat kepada firman Tuhan, lakukan bagian kita sesuai dengan apa yang Bapa mau kita kerjakan. Seperti tadi yang juga Anton sudah singgung, di tema kita 3 bulan ini, bertindak sesuai isi hati Bapa. Dan ketika kita bertindak sesuai dengan isi hati Bapa, hidup selaras dengan firman-Nya, tentulah Tuhan akan melindungi kita. Seperti kitab Wahyu katakan, ketika aku, kata Tuhan, mengirimkan pencobaan-pencobaan ke atas seluruh muka bumi, tapi aku akan melindungi orang-orang yang tekun menanti-nantikan kedatangan aku. Dan kita percaya Tuhan kita setia akan janjinya. Oleh sebab itu tetap setia, lakukan bagian kita yang sesuai dan selaras dengan firman Tuhan, dan alami, rasakan, nikmati perlindungan Tuhan hari-hari ini. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat dan bergejolak. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Ko Joni akan doa ya, dan nanti akan ditutup oleh Antonius. Oke, silakan. Ya, salam semua. Kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kalau kami terus boleh bersama-sama bersekutu, kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang selalu membela kami, menjadi perlindungan buat kami dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati hari ini Antonius yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, bila Engkau terus pakai hidupnya, dan setiap pelayanannya, apapun yang dia lakukan, penyertaan-Mu senantiasa menyertainya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Lewat hidup kami, orang-orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini terus bersekutu sama-sama Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Dorcas. Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan dan pemulihan menjalankan setiap kemoterapi Tuhan. Tuhan, dan Engkau terus pakai Ibu Dorcas menjadi berkat dimanapun dia berada. Dan lewat hidupnya, banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Kau berkati Ibu Dorcas dan keluarganya Tuhan. Terus melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga berkati, beri kesehatan pada Pak Ongko Wijaya Tuhan. Terus pulihkan ya masa tuanya. Dia boleh menikmati setiap kasih karunia yang Kau berikan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau juga memberikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati dan wali kota dan sejajarannya Tuhan. Kau menaruhkan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Ya, semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan. Kau memberkati dan Engkau mengurapi setiap hamba-hambamu yang melayani Engkau. Setiap pelayan-pelayan melayani Engkau. Kau memberikan pengurapan ganda sehingga lewat setiap pelayanan mereka boleh membawa umat-Mu semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita juga terima berkat daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus pada hari ini, dan kami juga akan menerima berkat Tuhan daripada Engkau. Jikalau Engkau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan akan memberkati dan menyertai Engkau, bahkan akan memberkati pernikahanmu, memberkati usaha dan adonanmu, memberkati anak-anakmu, bahkan anak cucumu. Tuhan akan memberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang terima kita sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.